haleluya. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu umat Tuhan dalam acara perayaan Natal dan Hari Ulang Tahun ke-23 Gereja Betel Indonesia Batu Karang Rock Merauke pada hari Rabu 18 Desember 2024 dengan tema Son of Man. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Haleluya. Opening ceremony.
Demikianlah persembahan pujian dari Rock Merauke Choir. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati dan kasihi, kita akan masuk dalam doa pembukaan untuk semua rangkaian acara perayaan Natal pada malam hari ini. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, Engkau yang punya langit dan bumi dan seisi dunia ini, Engkau telah mengatur dan menatanya untuk kami Tuhan. Untuk itu kami bersyukur kepadamu ya Bapa, buat hari yang indah hari ini Tuhan, di mana kami akan berkumpul bersama-sama saudara bersaudara sebagai keluarga besar ilahi kerajaan-Mu Tuhan, dalam kebersamaan, dalam perayaan Natal bersama. Kami bersyukur karena Engkau lahir ke dalam dunia, Engkau datang membebaskan kami, Engkau datang mengampuni segala dosa kami, Engkau datang memulihkan keadaan kami Tuhan. Untuk itu kami bersyukur bersama-sama malam ini Tuhan, dalam perayaan Natal, sebagai tanda ucapan syukur kami karena kehebatan-Mu, karena kedahsyatan-Mu. Engkau bukan datang sebagai manusia, tapi Engkau datang sebagai Raja di atas segala raja. Tuhan yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan, yang layak kami hormati, yang layak kami berikan penghormatan tertinggi kepadamu, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di malam ini kami berdoa untuk semua rangkaian acara, mulai dari awal sampai selesai. Biarlah Roh Kudus memimpin semua rangkaian acara ini dan jadi di dalam nama-Mu untuk hormat dan kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, semua yang akan mengambil bagian di dalam acara ini Tuhan memberkati. Bahkan kami semua yang ada juga dalam kebersamaan ini, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh Kudus akan bekerja penuh dengan urapan dan kuasa-Mu untuk Yesus dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu. Habiskan perayaan Natal ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Sorak-sorai bagi Tuhan, kita menghormati Yesus yang terbesar, dialah Raja di atas segala raja. Hormat bagi Allah.
Dia ada di tempat ini. Hormat bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi.
Bapak Ibu silakan duduk kembali. Untuk penyanaan lilin yang pertama, Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia Batu Karang Rock Roke, Pendeta Steve Yumame. Untuk penyanaan lilin yang kedua, pimpinan Kementerian Agama Kabupaten Merauke atau yang mewakili dari Dimas Kristen Protestan. Untuk penyanaan lilin yang ketiga, Penasihat Gereja Bethel Indonesia Batu Karang Rock Roke, Bapak Nada Yumame. Hamba Tuhan boleh bangkit berdiri sama-sama dengan aku. Untuk penyanaan lilin yang keempat, mewakili jemaat Bapak Agustinus Bonai. Untuk penyanaan lilin yang kelima, mewakili Gembala Giliro Papua Barat, Bapak Pendeta Simon Wolo. Untuk penyanaan lilin yang keenam, Ketua WPI Gereja Bethel Indonesia Batu Karang Rock Roke, Ibu Ririn Sipohan. Penyanaan lilin yang terakhir, Ketua Panitia Natal dan HUT Gereja GBI Batu Karang Rock Roke, Bapak Rian Batu. Seperti begini, selesai Maliaki pasal 4, Bapak dan Ibu akan jumpai satu kertas yang kosong, lalu hanya tulisan perjanjian baru. Ada era di mana keheningan Tuhan tidak berbicara apapun, sampai muncul di Lukas pasal 3 ayat 3 tentang Yohanes Pembaptis. Itu yang kita percayai secara Protestan. Disebut Tuhan tidak bersabda, Tuhan tidak berbicara apapun. Tapi sebelum Lukas pasal 3 ayat 3, Bapak Ibu akan jumpai di dalam Matius pasalnya yang pertama dan ayat-ayat setelah silsilah Tuhan Yesus.
Bapak Ibu akan menjumpai malaikat Gabriel berjumpa dengan Yusuf dan Maria. Pertanyaannya begini, apa yang menjadi dasar daripada Tuhan Yesus memilih Yusuf dan Maria, dan kemudian Maria mengandung dengan kuasa Roh Kudus? Yusuf dan Maria bertunangan, tapi bertunangan belum tidur bersama-sama di satu tempat tidur. Nah, ini nasihat buat anak-anak muda kita, bahwa menjaga kekudusan sampai pemberkatan nikah itu adalah hal yang penting. Amin. Jaga hubungan kalian sekalipun sudah bertunangan. Yes. Hanya Maria saja yang mengandung dari Roh Kudus. Jangan sampai kamu yang perempuan masih bertunangan sudah langsung mengandung. Baru kau bilang, ini dari Roh Kudus. Kau bukan Maria, teman. Maria saja yang di Alkitab. Jangan kau bikin Maria tambahan. Tiba-tiba langsung dong kaget. Mungkin dong bilang begini, sobat, kau siapa? Kau datang dari mana? Sama malaikat ini. Baru perhatikan mereka menyanyi. Lukas pasal 2 ayat 14, mereka nyanyi lagu ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kira-kira menurut saudara-saudara sekalian, kalau dibuat dalam lagu bahasa Indonesia, lagu gerejanya apa? Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kira-kira lagunya apa? Hidup Jemaat nomor 100. Yang tadi pertama mereka nyanyi paduan suara, muliakan. Kamu mungkin orang menyanyi pendek umur, marah. Kalau macam kematian, Kak. Kalau gereja, kan awas punya menyanyi begitu. Kemudian sama oma-oma dia tapi kalau kalau gereja beda. Gereja ulang tahun, usia tahunnya makin bertambah. Gereja itu akan semakin kuat, berakar dan bertumbuh. Sebab gereja itu dibangun oleh Kristus. Berbahagialah jemaat yang ada di sini. Saya berharap kau akan tertanam dan kuat di sini dan menghasilkan buah. Amin. Kau jangan pindah gereja kecuali Yesus yang suruh. Baru kalau Yesus telah suruh, kau jadi atas nama Yesus lagi. Pernah ada yang begitu di Sentani. Dia bilang begini, Bapak, saya mendapat penglihatan, saya harus pindah di gereja sebelah. Oh begitu. Tolong kasih tahu yang kasih penglihatan itu supaya saya bisa lihat lah. Masih cuma kau saja. Kalau kau mau pindah, kau pamit baik-baik. Itu belajar dewasa. Merauke kecil kawan. Saya lakukan itu karena saya berani bicara di malam hari. Jangan kau terpamit baru buang muka. Lihat Bapak Ibu Gembala pura-pura tidak lihat. Nanti kau putar pun. Asal bukan kita takut. Tapi saya mau kasih tahu, 23 tahun kalau Jemri Rock itu masih ada di Merauke, itu semata-mata anugerah dari Tuhan. Kalau masih bisa ada, itu semata-mata ada dari Tuhan. Jangan hanya ibadah di sini saja, jangan cuma bawa masalah saja. Sekali-sekali pun juga berdoa buat Ibu Gembala dan Pak Gembala di sini, agar supaya Tuhan kasih visi apa yang harus dilakukan untuk tahun yang ke-24. Perkuat pemerintah, perkuat pengajaran, perkuat jemaat di sini, agar supaya jemaat akan terjadi pelipat gandaan yang luar biasa, multiplikasi yang sangat luar biasa, pemulihan terjadi lewat jemaat di sini akan memberikan dampak yang besar bagi kota Merauke. Kiranya lewat firman Tuhan di malam hari ini akan memberikan kepada kita semua pencerahan bahwa Yesus lahir bukan hanya kecil saja, tapi biarkan dia menjadi besar di dalam kehidupan kita.
Saya ingin kita nyanyi lagu Kidung Jumat 100 yang tadi saya sebutkan, seperti paduan suara tadi yang menyanyi, muliakanlah, muliakanlah sambil bangkit berdiri. Waktu saya masih 5 menit, jadi cukup untuk kita menyanyi satu kali, tapi menyanyi dengan penuh penghayatan. Bisa main lagu ini? Kasih nada buat saya. C. Hafal ya? Ada yang bilang hafal. Lagu ini sudah di luar kepala. Saya mau kasih tahu kalau sudah di luar kepala artinya lupa. Jadi kita ingin lagi kasih masuk dalam kepala. Muliakanlah, muliakan. Muliakan. Responi firman Tuhan di malam hari ini dan berdoalah kepada Yesus sebelum kita mengakhiri. Berbicaralah kepada, jadikan Yesus terbesar dalam hidup dan Dia mengambil alih kendali.
kami memuliakan Engkau dan meninggikan. Kami berkomitmen lagi di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kadang-kala kami merayakan Natal karena memang wajib lazim dirayakan. Tapi melalui perayaan Natal di malam hari, Engkau ada di dalam hati kami. Engkau lahir di dalam hidup kami. Engkau yang berkuasa di dalam diri kami. Yesus adalah jalan satu-satunya di dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat di dalam diri kami. Masuklah dalam setiap hati kami dan berkuasa atas hidup kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, menjadi sebuah momentum yang baru dalam kehidupan kami. Engkaulah penuntun kami. Kami tidak khawatir akan masa depan. Kami tidak khawatir tahun 2025, karena ada Yesus berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Silakan berdoa. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan dan sebagai Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk pelayanan firman-Nya yang telah disampaikan dan memberkati kita semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian solo pujian oleh Pak Andrian Wanda. Thank you.
syukur. Saya minta kesediaan Ibu Pendeta Ferdinand untuk berdoa. Datang satu doa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat persembahan syukur yang kami sudah mempersembahkan kepada Engkau. Terutama persembahan yang hidup adalah kehidupan kami sudah mempersembahkan. Terima kasih Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda dalam seluruh kehidupan kami. Dan untuk itulah kami ada di tempat ini dan kami sudah melakukan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yesus Kristus Putra Natal itu. Engkau yang menjadi pusat perhatian kami di bulan Desember ini ya Tuhan. Sehingga kami akan membawa makna Natal itu kemana saja. Sehingga lewat momen ini banyak orang yang percaya kepada-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami datang kepada sumber berkat daripada-Mu. Mengakhiri akan perayaan Natal di malam hari ini. Kiranya Engkau lah yang memberkati kami. Siapkan hatimu, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupanmu, rumah tanggamu di bumi seperti di surga. Dan kiranya hormat kemuliaan hanya kepadamu Yesus Kristus yang layak untuk menerimanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan sudah menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan kembali, ibadah selesai. Saya kembalikan kepada MC. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat Tuhan melalui ibadah kita pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu umat Tuhan, sebelum masuk di dalam rangkaian acara berikutnya, kita akan mendengarkan pesan Natal yang akan disampaikan dari Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia wilayah Merauke. Disilakan. Shalom. Shalom. Masih ada sukacita? Puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera dan kasih Tuhan Yesus Kristus yang saya hormati dan kasihi Bapak dan Ibu Gembala yang ada di tempat ini, Bapak dan Mama Imame yang saya hormati dan kasihi, Bapak Pendeta Kris yang sudah jauh-jauh dari Jayapura ada di keluarga besar Geri Rock pada malam hari ini, yang saya hormati dan kasihi Bapak Ibu Pendeta, Gembala-gembala
yang juga hadir bersama-sama dengan jemaat tempat ini, bahkan Bapak Ibu tamu undangan dan seluruh jemaat GBI Rock yang sudah berbahagia pada malam hari ini untuk merayakan Natal. Mohon maaf, Bapak Ibu tamu undangan saya akan sebutkan satu-satu. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini karena Allah itu begitu baik, sangat baik dan teramat baik bagi kita semua, sehingga kita diberikan kekuatan, kesehatan, kita diberikan nafas, dan terlebih kita diberikan sukacita pada malam hari ini dalam perayaan Natal yang kita sudah lakukan bersama. Terlebih kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau dibilang pesan Natal terlalu banyak ya. Kalau dibilang tentang Natal, saya mau katakan bahwa Natal itu bukan berbicara di bulan Desember saja, tetapi makna Natal yang sesungguhnya itu dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Damai sejahtera sukacita Allah itu ada di dalam hati kita. Kalau tema kita dikatakan mari kita semua ke Bethlehem, Mama Tin pasti tidak punya biaya yang sangat besar untuk membawa seluruh jemaat pergi ke Bethlehem kan? Coba hitung dari Merauke ke Jakarta dan ke Bethlehem berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan. Tetapi Bethlehem yang sesungguhnya adalah hati-hati kita, menghadirkan Kristus, menghadirkan Allah yang sudah lahir menjadi bayi itu ada di dalam hati kita. Tapi tadi pesan Bapak Pendeta katakan bahwa jangan kita Kristus itu bayi terus, tetapi dia harus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Dan saya mau tambah satu ayat Bapak Pendeta yang tadi disampaikan bahwa di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan bagi kita? Ditambahkan nafas, ditambahkan kekuatan kesehatan, ditambahkan damai sejahtera sukacita. Kalau berkat jasmani Tuhan katakan itu bonus. Kalau kita setia untuk datang mengiring Tuhan. Saya berharap jemaat yang ada di tempat ini bukan jemaat yang datang beribadah hanya saat dalam satu tahun 2 momen saja ya, Paskah dan Natal. Kalau masih ada pada malam hari ini, jangan terulang di tahun 2025. Tetapi alangkah baiknya kalau ada waktu jam-jam ibadah yang sudah ditentukan dari penggembalaan, mari datang beribadah. Karena apa? Bapak Ibu kan tidak tahu berapa usia kita ada di dalam dunia ini. Kita tidak pernah tahu. Jangan sampai terlambat. Kita belum ada di jalan rel kebenaran firman Tuhan, lalu Tuhan bilang sudah cukup engkau ada di dunia ini. Penyesalan selalu datang dari belakang ya Bapak Ibu. Jadi mari jadikan momen Natal sebagai momen atau detik-detik kita mengintrospeksi diri kita, supaya kita lebih baik lagi, lebih setia mengiring Tuhan, lebih percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan kita boleh menjadi berkat, bukan untuk orang lain dulu, tetapi untuk diri kita sendiri dulu. Nanti orang lain akan melihat bagaimana kehidupan kita menjadi cermin buat orang lain. Jadi kalau tadi firman Tuhan disampaikan bahwa kabar yang pertama itu diberikan kepada gembala. Kenapa tidak diberikan kepada Herodes yang berkuasa saat itu? Itu tandanya apa? Kalau saya pribadi memaknai bahwa Tuhan mau kita hidup di dalam kesederhanaan. Walaupun mungkin manusia melihat kita atau orang-orang besar melihat kita, siapakah kita ini? Tetapi Tuhan mau melihat Yesus yang terbesar dalam kehidupan kita yang kecil ini. Yang tadi Bapak Pendeta katakan bahwa Yesus terlalu besar. Itu yang Tuhan mau lihat dalam kehidupan kita. Jadi biarlah keadaan status ekonomi kita dan latar belakang kita atau pendidikan kita apapun itu jangan menjadi pemisah untuk kita sama-sama bergandengan tangan mau datang kepada Tuhan. Momen Natal mendorong iman kita untuk semakin bertumbuh,
mendorong kita untuk saling peduli sehingga Kristus yang ada di dalam kehidupan kita kita bisa terus saling merangkul. Saya katakan kemarin di Kibai Glory, kalau tema-tema Natal yang sebelumnya itu nasional selalu dikatakan tentang damai, sejahtera, saling mengasihi. Tetapi dalam tahun ini ada dua kata di belakangnya ditambahkan tentang bela rasa. Lalu saya cari arti kata bela rasa itu apa? Ternyata itu adalah artinya bahwa Kristus, kelahiran Kristus memberikan dalam hati kita untuk bisa saling peduli dengan orang lain. Kita saling merasakan, kalau orang lagi berduka kita sama-sama merasakan duka, kalau orang lagi bersukacita kita sama-sama merasakan sukacita. Jadi momen Natal ini mari kita saling mengasihi, saling peduli satu dengan yang lain, sehingga damai, sejahtera, sukacita Natal itu terus ada di dalam kehidupan kita semua. Jadi sekali lagi mari Bapak Ibu jangan ketinggalan untuk tahun depan 2025 untuk sama-sama terus berjuang mengiring Tuhan. Jangan imannya semakin mundur, tetapi iman semakin maju, supaya waktunya Tuhan datang bagi kita semua. Ya, kan dibilang tinggal tunggu kedatangan Tuhan. Tetapi kedatangan Tuhan yang sesungguhnya bagi kehidupan kita saat nafas ini sudah berhenti. Itulah kedatangan Tuhan yang sesungguhnya bagi kehidupan kita. Mari Bapak Ibu terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan supaya kehidupan kita terus boleh berkenan kepada Tuhan. Itu mungkin yang saya sudah sampaikan pada malam hari ini. Saya tidak banyak lebar karena tadi Bapak Pendeta sudah sangat menjelaskan makna Natal bagi kita semua. Kiranya makna Natal itu terus ada dalam kehidupan kita. Sekali lagi kami dari Kementerian Agama mengucapkan selamat Natal untuk kita semua, secara khusus jemaat GBI Rock yang ada di tempat ini, dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2025. Kiranya damai, sejahtera, sukacita Natal terus boleh menyertai kehidupan kita, karena Dia Allah Immanuel. Dia akan menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini, dan Tuhan kiranya menolong kita bisa sampai di tanggal 1 Januari, dan kita juga akan bertemu lagi di tanggal 31 Desember atau perayaan Natal di Desember 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat malam, Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu umat Tuhan, kita akan masuk di dalam perayaan hari ulang tahun ke-23 tahun Gereja Bethel Indonesia Batu Karang Rock Merauke. Untuk itu dengan penuh kasih Kristus kami mengundang Gembala Sidang Jemaat GBI Batu Karang Rock Merauke didampingi penasehat gereja Bapak Yumame untuk menyampaikan sepatah kata. Satu perjalanan yang panjang, ya, usia yang baru, tetapi perahu di tengah gelombang yang tidak pernah berhenti. Dan saya kira semua hamba-hamba Tuhan seperti itu. Perjalanan yang tidak mulus, tapi dia ada dalam perahu itu. Dia tetap ada dan dia kemudikan perahu itu. Sehingga ada damai, ada sukacita, ada ketentraman. Sekalipun dibilang badai itu besar, kecil, tapi Yesus bilang, ini aku. Dan itulah yang kami lewati dalam semua perjalanan 23 tahun, dan tetap bersyukur buat Tuhan buat semua kebaikannya. Ya, gereja lahir bukan dari orang besar, tapi dari anak-anak kecil yang berseru buat Tuhan. Di dalam pelayanan kami 100 anak yang kami bangun di kota ini di berbagai tempat, dan mereka berdoa untuk Tuhan. Kenapa saya lebih cinta anak-anak? Saya lebih mengasihi anak-anak.
Dan saya terbeban untuk anak-anak di atas kota ini. Karena saya melihat bahwa kegerakan Tuhan bukan dari siapa-siapa. Tapi di saat kita memberi hati untuk seorang, untuk dia katakan mereka itulah yang punya kerajaan surga. Dan disitulah terbangun dan sampai hari ini. Hanya segala kemuliaan bagi Tuhan. Kami tidak punya apa-apa. Tapi kemuliaan bagi Tuhan. Air mata, sukacita, doa, dan harapan terus kami ajarkan buat Tuhan. Bahwa kami percaya waktu Tuhan itu indah. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu di tempat ini. Pak Pendeta yang kami hormati, Ibu Mas Kristen Protestan yang hadir malam ini, dan semua sahabat-sahabat rekan hamba Tuhan, ya suster yang boleh hadir dari Panti Asuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih buat semua saudara-saudara sahabat yang boleh hadir malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita percaya bahwa negeri ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kenapa aminnya kecil sekali? Ya. Sejahterakan kota tempat kemana engkau aku buang. Karena kesejahteraan, ketentraman, damai kota itu adalah milikmu dan milikku. Untuk itu saya percaya bahwa tahun 2025 itu kegerakan doa yang besar akan terjadi. Karena Tuhan mulai dari gerbang timur. Dia mulai dari Merauke ini. Bukan dari siapa-siapa. Tapi dia akan mulai dari Merauke. Percaya? Orang Merauke harus katakan Tuhan terima kasih. Karena engkau mulai dari Golden Gate. Gerbang timur Indonesia. Bahkan dunia ini ada di sini. Untuk itu harapan bahwa kita semua gereja Tuhan akan bersatu untuk kegerakan ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Saya kasih langsung pada ketua panitia. Baik, shalom. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena begitu baik Tuhan kepada kita semuanya dan kasih karunia kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dan merayakan Natal di Merauke dan juga perayaan gereja yang ke-23 tahun. Kami dari panitia Natal dan gereja mengucapkan banyak terima kasih pertama kepada Bapak Pendeta Christian yang sudah datang dari Jayapura dan sudah kesekian kalinya ke Merauke. Sepertinya Merauke tidak asing Pak dari Bapak, ini sudah terbiasa. Nah, jadi kami dari panitia sekali lagi ucapkan terima kasih dan kiranya Bapak diberikan kesehatan dan Tuhan berkati dalam setiap dan keluarga. Kemudian terima kasih juga buat para tamu undangan dari pemerintahan dari Kabupaten Merauke dan juga dari kementerian. Ibu Yohana dan Bapak Ibu para tamu undangan dan seluruh jemaat yang hadir, kami ucapkan terima kasih dan yang saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga buat setiap anggota panitia yang sudah terlibat aktif maupun yang sempat. Kami mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Semoga kerja keras Bapak Ibu akan dibalas langsung dari Tuhan. Jadi semoga Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekian dari panitia saya kembalikan. Shalom. Maju ke depan dan akan menerima bingkisan diwakilkan oleh suster. Kami persilahkan. Iya Bapak Ibu ya, seperti yang kita tahu dalam ulang tahun biasanya kita yang menerima kado. Tetapi kali ini kita buat berbeda, kita memberkati saudara-saudara kita di sekitar kita. Kita menjadi dampak, menjadi berkat untuk orang lain. Haleluya, amin.
Baik, penyerahan bingkisan selesai. Kami persilakan suster untuk dapat kembali ke tempat dan kita lanjut masuk untuk perayaan hari ulang tahun. Happy birthday to you. Baik, Bapak Ibu umat Tuhan, bersama-sama kita akan diberkati juga dengan makanan jamuan yang telah tersedia, khususnya di lantai 1. Untuk itu sebelum kita menikmati jamuan makan bersama, kita akan berdoa. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa untuk berkat yang sudah tersedia. Terima kasih Tuhan, yang mengucap syukur buat kehadiran-Mu di tempat ini, karena Engkaulah firman yang hidup. Di saat firman disampaikan, maka Engkau sudah berbicara untuk kami, menasihati kami, menegur kami, mengajar kami, membimbing, bahkan menuntun kami untuk mengerti kehendak-Mu. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran suara-Mu di malam ini. Terima kasih pakai hamba-Mu di
mana saja Tuhan izinkan untuk pelayanan. Terima kasih Bapa, dan berdoa untuk rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir pada malam hari, bahkan semua umat Tuhan. Kami bersyukur, bersuka cita bersama. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dari awal sampai kami boleh mengakhirinya. Kami akan jamuan makan bersama. Tuhan memberkati semua yang telah disediakan oleh panitia. Biarlah semua yang kami akan nikmati boleh membawa kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya di perayaan Natal di bulan Desember ini kami boleh bersuka cita dan bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat makan Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan turun ke lantai bawah. Tuhan memberkati. Baik, sekali lagi kami persilakan kepada Bapak Ibu umat Tuhan untuk dapat menikmati jamuan makan malam di lantai 1 dan akan diarahkan oleh panitia seksi konsumsi. Kami ucapkan selamat menikmati berkat Tuhan. Thank you.